Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Video kali ini saya akan membahas mengenai QIWI atau antrian. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Antrian atau QIWI di sini menggunakan metode FIFO, first in first out, atau FCFS, yaitu first come first serve. Yaitu di mana yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan antri dalam pembelian sebuah barang pada kasir, di mana yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu dibandingkan dengan datang yang berikutnya. Itu yang dikatakan antrian. Sehingga struktur data pada antrian atau QIWI adalah suatu bentuk khusus dari list linier dengan operasi pemasukan data yang hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau ekor, atau juga disebut dengan tail. Dan operasi penghapusannya hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut sisi depan atau kepala atau head dari linked listnya. Jadi konsepnya seperti pada gambar ini. Apabila di sini ada sebuah kubus masuk ikut mengantri, maka yang akan keluar terlebih dahulu adalah kubus yang pertama. Selanjutnya, jika kubus yang pertama sudah keluar, yang berikutnya keluar adalah kubus yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Jadi, yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam deklarasi QIWI. Deklarasi QIWI yang pertama yaitu menentukan back atau front atau disebut dengan size. Back front size berada di pada indeks ke 0. Jadi yang namanya QIWI, awal QIWI berada pada indeks ke 0. Selanjutnya, operasi pada QIWI yaitu yang pertama ada pick. Pick digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Selanjutnya, isMPT di sini untuk memeriksa apakah QIWI kosong atau tidak. Selanjutnya, size. Size di sini mengembalikan sejumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer. Jadi maksudnya size di sini untuk mengetahui berapa banyak elemen yang ada pada QIWI tersebut. Selanjutnya, nQIWI. nQIWI berfungsi untuk menambahkan antrian pada posisi belakang. Jadi kalau ada antrian baru atau data yang baru masuk, itu ditempatkan di posisi paling belakang. Nah, kita menggunakan operasinya yaitu nQIWI. Selanjutnya deQIWI yaitu untuk menghapus item dari posisi paling depan. Jadi ibarat sebuah antrian yang dilayani terlebih dahulu yaitu antrian yang pertama atau data yang pertama. Jadi data yang pertama itu yang akan kita hapus, yaitu posisi paling depan. Selanjutnya, kita menginisialisasi head
yaitu untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau kuili. Jadi untuk membentuk awal sebuah kuili, yang pertama yaitu di sini def in itself, ini adalah prosedurnya. Selanjutnya self head sama dengan node, berarti kita membuat sebuah node yang kita jadikan ke dalam variabel head. Jadi head kita yaitu berupa node. Selanjutnya di sini ada size sama dengan 0, berarti kita memberikan harga 0 untuk sebuah size. Jadi di sini maksudnya kita mempunyai node ini kita jadikan head, selanjutnya kita beri size-nya yaitu dengan indeks 0. Jadi di sini diterangkan bahwa head ini awal dari antrian yaitu berindeks 0. Selanjutnya kita masuk ke fungsi isMPT. isMPT digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Head adalah tanda untuk kepala antrian, yaitu pada elemen pertama dalam sebuah antrian. Penggerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Jadi di sini def isMPT self return self size 0. Jadi di sini akan terus berulang sampai size-nya bernilai 0. Jadi kalau size-nya bernilai 0, maka antrian ini dalam bentuk kosong. Jadi mengeceknya size sama dengan 0. Kalau size-nya sama dengan 0, berarti antriannya masih kosong. Beda dengan misalnya ternyata indeksnya atau datanya berada di 1. Misalnya di 1 ini saya beri A. Maka berarti kan size-nya bukan 0, yaitu size-nya 1. Kalau size-nya 1, berarti datanya terdapat data. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi pick. Fungsi pick di sini digunakan untuk melihat apakah ada antrian kosong atau tidak. Di sini di pick berarti lihat ya. Di sini adalah prosedur lihat. Selanjutnya di sini kondisi jika kosong, maka di sini akan mencetak picking from an empty stack, yaitu di sini lihat kuili yang masih kosong. Setelah itu ya, head next value. Jadi maksudnya di sini jika antrian masih kosong, maka masuk ke head-nya ke next berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara menambahkan tail terlebih dahulu. Jadi konsep dari enqueue tadi head-nya berada di 0. Kalau head-nya berada di 0 dan tail-nya berada di 0, berarti data tersebut atau antrian tersebut masih kosong. Kalau terdapat
penambahan data atau penambahan elemen pada antrian, berarti head-nya akan tetap di 0, tetapi tail-nya yang bertambah 1, yaitu yang tadinya 0 ditambahkan 1. Jadi sekarang tail-nya 1 nih. Setelah tail-nya 1, baru kita masukkan data, yaitu 4. Seperti itu. Berarti sekarang tail-nya 1, datanya 4 sudah masuk. Selanjutnya, kita akan memasukkan data 45. Caranya yaitu tadi tail 1 di sini ditambahkan 1 lagi, jadi tail 2. Setelah tailnya menjadi 2, baru datanya kita masukkan atau kita simpan, yaitu 45. Jadi sekarang antrian kita ada 4 dan 45. Selanjutnya, di antrian berikutnya saya ingin masukkan yaitu 1. Berarti tailnya terlebih dahulu ditambahkan 1, jadi 2 tambah 1, 3. Setelah tailnya ditambahkan, selanjutnya masukkan data 1. Jadi sekarang antrian saya 4, 45, dan 1. Selanjutnya, saya ingin menambahkan data lagi yaitu 8. Berarti tailnya 3 ditambah 1 yaitu 4. 4 di sini pada tail 4 saya tambahkan datanya yaitu 8. Selanjutnya ya kita simpan 8 di tail 4 dan seterusnya. Nah, di sini untuk penggalan listing programnya, dev inquiry self value. Di sini adalah modulnya atau prosedurnya. Selanjutnya not sama dengan not value. Berarti di sini kita memberikan nilai not-nya. Selanjutnya head ya. Untuk head next kita masukkan ke dalam not next. Not berikutnya dari 4 menjadi 45 ya. Dari indeksnya 1 menjadi indeks 2. Selanjutnya itu baru perubahan not-nya. Selanjutnya dari not ini menjadi head next-nya. Head next-nya berarti ini ya. Untuk yang kotak kedua. Setelah itu self sama dengan size ditambah 1. Berarti size-nya ditambah 1. Dari yang tadi 1 untuk indeksnya, berarti 1 tambah 1, 2. Berarti 2. Nah, sedangkan not-nya ini tadi sudah diberikan nilainya yaitu 45. Selanjutnya, fungsi dequery. Fungsi dequery digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau head pada antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Jadi, kalau tadi enquiry tail-nya ditambahkan 1, tetapi kalau dequery tail-nya dikurangi 1. Enquiry dilakukan dari paling belakang, data yang paling belakang, tetapi kalau dequery dilakukan pada data atau elemen yang paling depan. Selanjutnya, ini untuk penggalan listing programnya. Dev dequery ini adalah modul atau prosedur. Untuk dequery-nya, if self is empty, kita mengecek dahulu apakah antrian ini kosong atau tidak. Setelah itu, jika tidak, maka di sini proses penghapusan. Remove self head next. Berarti hapus head next-nya. Selanjutnya head next.
menjadi head next. Head next yang mana? Head next itu yang di indeks kedua. Jadi indeks pertama ini ya yang berisi data 4 ini adalah head next. Head awalnya yaitu adalah 0. Jadi head awal itu adalah 0. Head next-nya ini yang berisi 4. Yaitu dengan indeks 1. Head next-nya itu berada pada indeks kedua. Ini head next-nya ini juga berada pada 3. Jadi konsepnya head next ini yang di awal ini head next kita masukkan ke dalam variabel remove. Berarti head next ini yang akan kita hapus terlebih dahulu. Ini kita masukkan ke dalam variabel remove. Ini dihapus. Setelah itu, ini baru masuk ke variabel remove, belum kita hapus. Setelah itu, baru di sini head next-nya, head next yang ini, yaitu indeks keduanya. Indeks kedua ini kita masukkan ke dalam variabel head next-nya. Variabel head next-nya yaitu 1. Berarti 2 dimasukkan ke variabel head next. Berarti kan jadi 1. Selanjutnya size-nya berarti berkurang. Yang tadinya 2 dikurang 1. Berarti sekarang menuju indeksnya berubah 1. Jadi yang 45 berada di self head next. Sudah. Selanjutnya size-nya jadi berubah yaitu 1. 4-nya jadi kehapus. Nah, ini cara untuk penghapusan. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi size. Fungsi size digunakan untuk mengetahui banyaknya elemen atau data yang ada di dalam list. Di sini ada prosedur atau modul dari def get size di sini untuk mendapatkan banyaknya elemen. Selanjutnya ini return self size ini untuk mengetahui berapa banyak elemen pada query-nya. Terima kasih telah melihat video pembelajaran query atau antrian di channel Agustiana Merdekawati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.